Halo, assalamualaikum. Kali ini saya dapat job nambahin storage sebuah laptop Lenovo ya mereknya. Ini penampakan laptopnya seperti ini, merek Lenovo. Untuk tipenya sendiri ada di belakang sini. Ini IdeaPad 3 ya, IdeaPad 3 berapa tuh? 14IML05. Nah, seperti itu tipenya. Ini kalau saya cek storage-nya cuman 128 GB ya. Tapi sudah pakai M.2 NVMe memorinya. Jadi udah lumayan kencang. Sudah terinstall Windows 11 juga. Kita langsung cek aja storage-nya, storage bawaannya. Nah, dari sini juga kelihatan. Ini ada di sistem aja, Windows SSD ya, di situ. Di C, free space-nya tinggal 64 GB. Dari 117, karena 128 tuh nggak full 128, pasti keambil sistem biasanya ya. Dan kalau kita cek di sini, ini di disk manajemennya. Nah, ini dia. Cuman 128 GB ya. Tuh. Pakainya Samsung. Ini SSD M.2 NVMe. Oke. Setelah melalui berbagai pertimbangan, jadi user meminta untuk ditambahkan storage-nya untuk di drive D, dan volumenya sendiri mintanya yang 512 GB. Ini SSD-nya sudah saya siapin. Ini yang SATA 2,5 in ya, SATA 2,5 in SSD-nya. Jadi kita langsung pasang aja SSD-nya ke laptop. Ini di shutdown dulu laptopnya. Jadi untuk kasus kali ini nggak perlu cloning, nggak perlu install ulang, karena cuma nambahin storage doang. Paling nanti SSD-nya kita format ya. Oke, langsung aja kita bongkar dulu laptopnya. Nah, sip. Ini dia penampakan dalemannya. Ternyata ini, wah, harusnya ada konektor harddisk yang 2,5 inch-nya, tapi ini ternyata nggak ada ya. Soketnya ada, tapi konektornya nggak ada. Ini kemungkinan ada ketinggalan nih di user mungkin ya. Pernah dibongkar sih sepertinya, soalnya ini ada bekas solder juga. Kayak gini. Ada bekas flux di sini, di area sini. Ini ada bekas flux. Soket SATA 2,5 inch-nya nggak ada. KD-nya ada, tapi dia soketnya nggak ada. Saya ada stok nggak ya? Kayaknya saya juga nggak ada stok deh. Saya coba cariin dulu ya. Wah, ini masalah nih. Saya coba pause dulu videonya, saya cariin dulu. Soketnya kali ada nih. Oke, ini kita lanjut lagi videonya. Ternyata ada miss dari teknisi sebelumnya ya. Jadi mungkin
videonya lupa pasang lagi fleksibel harddisk yang 2,5 inch-nya. Ini harusnya terpasang di sini, kalaupun memang bawaan pabrikannya nggak ada harddisk atau SSD yang 2,5 inch-nya, tapi biasanya memang fleksibelnya disediain di sini. Mungkin teknisi sebelumnya lupa gitu ya, lupa pasang lagi. Sama satu lagi, ini baterai CMOS-nya juga lupa dia pasang, tapi ini nggak terlalu masalah sih sebenarnya ya. Nanti saya cari ini yang ukurannya sama lah, kayak gini soketnya. Ya, sistemnya pakai soket kayak gini, terus pakai kabel di baterai CMOS-nya ditaruh di sini. Jadi ada dua part yang miss ya, nggak kepasang lagi. Beruntung teknisinya baik hati mau memberikan penggantinya. Ini fleksibelnya dikasih gantinya yang baru ya, 10 pin. Fleksibelnya lumayan panjang, ini ada kira-kira 10 sentian lah ada ya. Oke, ini langsung aja kita pasang. Berarti kita tinggal unboxing dulu SSD yang 2,5 inch-nya. Ini saya pakainya Mac SSD ya, seperti biasa. Ini kita buka dulu aja. Nah, seperti ini penampakan SSD-nya. Kita buka dari packingannya. Oke, ini dia user manual. Nah, ini dia SSD-nya yang 512 GB ya, Mac SSD solid state drive. Ini dia penampakan cover belakangnya. Oke, 512 GB SSD 2,5 inch. SATA 6 ya. Oh, SATA 6 Gbps. Oke, langsung aja kita pasang. Ini kita bongkar dulu ininya ya, KD-nya. Ini ada KD-nya. Kita lepas dulu aja skrupnya. Untuk pasang SSD yang 2,5 inch ini ukurannya sama-sama harddisk 2,5 inch biasa ya, standar. Ini harus sedia skrup yang pendek, terus dia diameternya agak lebar ya. Skrupnya udah saya siapin kayak gini, 2 biji sepertinya cukup. Nah, kayak gini nih. Nanti kita pasang KD-nya. Nah, kayak gini. Ini SSD-nya kita pasang ke sini ya. Posisinya biasanya sih telungkup, tapi nanti disesuaikan sama ininya aja. Sama ini kan fleksibelnya seperti ini, terus dia posisinya nah kayak gini. Tuh, soket yang pendeknya ada di sebelah kiri ya. Nanti lipatannya disesuaikan aja. Oke. Kayak gini. Ini kalau misalnya ngadep ke bawah, agak susah melintir-melintir ya fleksibelnya kalau ngadep ke bawah. Jadi emang bagusnya kayak gini nih. Ini tinggal lipatannya aja diatur-atur. Ini agak sedikit ditekuk. Nah, jangan terlalu ketekuk ya, pelan-pelan aja. Ini kita sambungin ke sini. Ternyata dia mentok di KD di sini. Berarti dia harusnya ngadepnya. Ini kan mentok nih soketnya. Harusnya dia ngadepnya ke bawah ya, telungkup. Nah, kalau telungkup dia posisinya aman, soketnya nggak terhalang sama KD. Ini berarti posisinya nah seperti ini.
sip. Oke, tinggal kita atur-atur posisi fleksibelnya. Tuh, ini lipetannya ngadep ke sini nih. Harusnya kan ke sini. Berarti harusnya kayak gini nih lipetannya nih. Nah, tapi ini kan telungkup posisi fleksibelnya. Berarti harusnya agak susah ya ngelipetnya, ini nekuknya. Kalau posisi caddy-nya nggak bisa dibalik nih, posisi caddy memang harus seperti ini. Kalau dibalik dia posisi skrupnya kan berubah jadinya. Nah, sip, bisa lah kayak gini ge. Tuh. Ini nggak terlalu ketekan juga sama casing sih sepertinya. Berarti ini skrupnya kita pasang dulu aja ke sini, ke caddy-nya. Oke. 2 biji cukup lah. Nah, sip. Pasang lagi ke sini. Ini skrupnya kita pasang. Ganjel nggak ini ya? Oke, posisinya sudah benar. Tinggal fleksibelnya kita posisikan. Ini ada double tipnya Nito ya. Jadi dilipatnya agak tebal, tapi yang penting jangan sampai terlalu ketekuk aja, nekuk ininya, fleksibelnya, biar dia aman ya. Harus kayak gini nih, soalnya agak tekukannya harusnya ada, berarti 2 kali nekuk nih, ke sini sama ke sana. Pinset mana ya? Pinset. Ini kita pasang fleksibelnya ke sini, konektornya. Oke, dikunci ya. Kita coba tes dulu SSD-nya apakah sudah terbaca. Ini dilipat berarti udah oke. Nah, jangan terlalu ketekuk aja, ini sambil ditahan ya. Kita coba tes dulu. Ini untuk tipe wow, panas. Kenapa ini ya? Laptopnya sih nyala nih. Saya lepas dulu deh baterainya. Ini burning, nggak kompatibel kayaknya ya. Laptopnya nyala. Ini kita lepas dulu aja. Waduh. Jadi ini fleksibelnya sepertinya bukan tipenya nih. Bukan tipe yang seharusnya
sesuai ya, nggak sesuai ini tipenya. Mudah-mudahan nih masih oke nih SSD-nya. Tuh, burning. Ini teman-teman harus hati-hati ya, nggak sesuai tipenya. Tuh, burning yang paling ujung. Berarti yang dikasih sama teknisi sebelumnya nih nggak sesuai. Baru sih sebenarnya nih fleksibelnya, tapi nggak sesuai. Harus dites lagi nih SSD-nya, semoga masih baik-baik aja. Ini SSD-nya yang 512 GB. Saya pasang dulu skrup baterainya. Biar aman dibaliknya. Laptopnya masih oke, nyala. Kita coba cek SSD-nya. Kita sambungin ke enclosure ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga masih ke detect. Nyala indikatornya. Kita coba cek di device manager. Kita cek di disk management. Alhamdulillah masih terbaca ya. Ini minta setting initialize disknya. Kita set di GPT aja. Nah, ini masih unlocated ya. Langsung aja di format. Alhamdulillah masih selamat ini. Masih oke ya. SSD-nya masih terbaca. Masih bisa diformat. Kaget. Oke, berarti ini harus cari yang sesuai dulu, fleksibelnya. Tuh, sudah ada di D ya, terformat. Ini kita shutdown dulu aja. Berarti nanti saya coba cariin yang sesuai aja, fleksibel harddisknya. Wah, bahaya ini. Untung masih aman ya. Oke, ini dilepas konektor harddisk eksternalnya. Ini kita tutup dulu aja. Saya harus cariin yang sesuai tipenya. Ini nggak sesuai berarti. Burning. Paling ujung ya.
sampai gosong kayak gini kabelnya. Yang pojok tuh ngangkat. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Nanti dilanjut lagi setelah saya dapat fleksibel harddisk yang sesuai tipenya.